Biasanya dijemput, sekarang jalan-jalan sendiri. Gimana nih Sila ini? Oh iya, kuliahnya bentar lagi. Pak, ya. Ini mau berangkat Pak? Oh ya, belajar yang rajin nak. Demi masa depanmu. Kuliah itu biaya nggak sedikit loh. Iya Pak. Kasihan orang tuamu yang biayain. Ayo Bapak udah sarapan? Udah, nasi goreng. Nasi goreng, tadi kan aku masak itu ada telur, nggak dimakan. Sayang nasi goreng semalam itu. Ya Allah Pak, Mama masih enak. Ya enak lah, daripada dibuang, sayang. Ya Mubazir. Bapak ini. Emang ada jam kuliah jam berapa? Ya, bentar lagi sih, setengah jam. Ya cuma berapa menit loh jalan ke kuliah, cedek kok tuh. Tapi kalau habis selesai kuliah langsung pulang, Iya. jangan ngeluyur. Nanti ngeluyur kemana-mana. Oh ya enggak. Kan bapakku kayak satpam, temen di mana-mana tahu. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Masuk sini, Is. Pak. Masuk. Iya Pak. Duduk. Oke, Di sini Mas. di atas aja. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Sini aja Pak. Udah, Kotor. di atas. Kotor Pak baju saya Pak. Sama Celananya, aja Pak. lah, di Nggak- atas. Nggak apa-apa. Udah biarin. Orang suruh di atas nanti kian gimana. Iya. Oh iya Pak, mohon maaf nih ganggu Pak ya. Oh iya ya. Kemarin kan katanya bapak saya, Ah, katanya Pak Agus mau cari orang kerja buat di sawahnya Pak Agus. Makanya saya datang ke sini mau bilang ke bapak, saya siap kalau suruh kerja di sawahnya bapak. oh iya bener. Saya kemarin ketemu bapak kamu. Iya. Tak suruhin cari orang untuk garap sawah. Karena sawah lebar, luas, tenaganya kurang gitu loh. Dan juga ngerjain sendiri ya, udah nggak kuat. Maklum Mas udah tua. Iya Pak. Ya begitu, yang penting kalau kerja yang rajin, yang benar. Jadi kalau hasilnya baik juga, hasil kamu juga baik gitu loh. Kalau saya dapat banyak, kamu juga dapat banyak. Kalau kerjanya benar gitu. Iya. Jadi tuh mohon maaf Pak ya, untuk sawahnya kalau nggak salah nggak jauh dari sawah bapak saya Pak ya. Ya benar, cuman pegangan ledeng, seberang ledeng aja. Oh iya Pak. Yang ada tanaman singkong di tanggulnya itu. Luas banget itu Pak ya. Ya lumayan, ada 3 hektar itu. Iya Pak. Jadi ya itulah, pokoknya kerjain aja. Udah Pak, aku tinggal ke belakang bentar ya. Oh iya. Tinggal ya Mas. Oh iya Mbak. Ya udah gitu ya Pak Is ya. Iya Pak. Saya ngerjain padangnya itu, tanemin jagung. Iya Pak. Pokoknya palawija aja. Kalau misalnya padi kayaknya irigasinya susah itu airnya. Kalau palawija, singkong, jagung, sayur mayur, hasil itu. Iya Pak. Gitu. Iya pokoknya terima kasih banyak Pak. Pak Agus sudah mempekerjakan saya, boleh kerja di sawahnya Pak Agus. Ya insya Allah nanti benar-benar saya garap dengan baik Pak. Iya. Tapi kalau tanpa dari bapak kamu ya mungkin kamunya nggak tahu ya. Iya Pak. Ya udah gitu aja. Nah Pak Is ya. Iya, Pak. Saya mau beli rokok keluar bentar ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Udah. Iya. Yaudah saya tunggu bentar Pak ya, soalnya saya masih ada yang saya omongin ke beli rokok Pak dulu. Agus. Masa ada tamu nggak dibeliin rokok? Oh iya, Udah, Pak. gitu ya. Baik banget Pak Agus. Alhamdulillah dapat kerja. Bapak. Bapak kemana Mas? Bapak sampean ini Mbak mau beli rokok tadi katanya. Oh alah. Iya. Iya Pakai- Mas. Tadi mana? mau ngasih tahu. Saljunya mati. Mau dipakai.
Bisa dihubungin saja nggak? Sayangnya kayaknya Mungkin cuman ada rusak. itunya mungkin Mbak, saklarnya atau gimana mungkin? Enggak, aku berkali kan nggak bisa. Oh gitu ya. Ngecat itu kipasnya. Gitu. Mas bisa bantu nggak? Yaudah boleh kalau saya lihat dulu. Nggak boleh. Siapa tahu benar. Sini sini. Ini nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa, Maaf ya. nggak apa-apa sini. Iya. Baik. Ngapain kamu dari dalam? Ya Pak, mohon maaf Pak, tadi Mbak Putri sampean minta tolong Oh, benerin jangan-jangan. Sanyo Pak. Hah, kamu nih Enggak, cari Pak, kesempatan beneran, saya Pak, pergi loh. Bapaknya apa-apaan sih? Kamu nih ya mau macam-macam ya? Ya Allah Pak, enggak tadi itu minta tolong benerin. Iya, Pak, beneran, Kamu loh, juga Pak. memanfaatkan saya lengah ya. Saya pergi kamu langsung. Bapak jangan gitu dulu lah Pak. Enggak Pak, beneran tadi benerin saklarnya Sanyonya rusak. Mbak Nia minta tolong ke saya tadi Pak. Kamu belum kerja apa-apa udah cari kesempatan ya kamu. Bapak beneran, kenapa? Pak, beneran, Pak. Ah, Mbak Nia tadi yang minta tolong. kamu nih. Udah kamu pulang. Pak, Kok kamu ngusir gitu sih? Ya, Orang baca pulang-pulang tolong kamu. kok. Lihat dulu. maksud Bapak gimana Pak ya? Udah pulang aja kamu. Kamu kasih pekerjaan kok malah ngelunjak loh. Bukan- Masuk-masuk ke rumah kamar sama anak saya. Kok kamar gimana Enggak, sih Pak. Pak? Nyata Ini minta nyatanya tolong. bapak tahu kamu dari kamar loh. Dari belakang kamar mandi loh Pak, benerin Pak, kamar Sanyo. mandi. Kamu nih orang dikasih kesempatan untuk bekerja kok malah kayak gitu. Enggak Pak, beneran Pak. Jangan ini ya, Sanyo. Ya Allah. Bapak ini gimana sih Pak? Apa Mbak? Dikasih- Udah kamu duduk. Pak duduk. Saya mau ngomong. Iya Pak. Kamu udah saya kasih kepercayaan suruh garap ladang kok malah kayak gitu loh kamu. Kayak gitu gimana loh Pak? Saya beneran dimintain tolong sama Mbak Nia tadi Pak. Iya loh Pak nih. Nggak usah bohong kamu. Siapa yang bohong Pak? Bapak tuh dengerin dulu penjelasan kita berdua. Bapak tuh jangan asal nuduh gitu loh Pak. Kamu Nia. Bapak kalau nggak percaya coba lihat itu Sanyo itu belum beres loh. Bapak lihat aja di belakang deh. Iya Pak, tadi kan mati. Nggak tahu ya, kabelnya ada yang lepas. Makanya saya benerin. Emang Pak. bener? Ya bener, tadi tuh mau pakai tuh Kamu bisa mati. dipercaya? Ya insya Allah Pak. Kamu juga nih ya. Ditinggal bapak sebentar aja kok. Kayak Pak juga dikasih kesempatan malah memanfaatkan waktu begitu. Kamu saya kasih kepercayaan. Pergi kamu, Pak. Bapak, Percuma ngasih kesempatan kamu. Udah pergi. Bukan nggak seperti Nggak yang kayak Bapak gitu, Bapak. bayangkan Ya Pak. udah pergi. Pak, Nggak jadi tolonglah Pak. ngasih kepercayaan Pak. kamu. Kamu nih. Mbak Nia maafin Mbak Nia ya. Mas makasih ya Mas. tadi Nia aku juga kayak minta gitu maaf. kamu nih ya. Bapak nih, Maaf Pak ya. Udah kamu lah. Iya pergi. Pak. Bapak jangan loh Pak. Nah, orang kayak kamu kok. Untung nggak jadi saya pekerjain. Bapak nih. Besok-besok latihannya, kamu jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Anak-anak gimana sih Pak? Bapak lo aja nggak mau dengerin penjelasannya. Anak kalau dibilang bata. Kehidupanku masih seperti ini aja ya. Punya anak satu, Faiz aja ya. Nggak bisa ngasih kehidupan layaknya anak sekarang. Punya tanah aja cuma sak cuwil sawah itu. Jadi gini, dikitan sama almarhumah ibunya Faiz aku. Baru nggak enak. Maafin bapak Bu. Bapak belum bisa menepati janji bapak sama ibu. Sampai ibu meninggal, bapak belum bisa membahagiakan ibu. Membahagiakan anak kita juga belum bisa Bu, ya Bapak Bu. Karena dia juga banting tulang. Ya Allah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Allah, Pak. Bapak nangis kenapa, Pak? Enggak, Bapak nggak nangis. Bapak Itu tuh pilek air loh. mata. Tadi kelilipan Bapak. Bapak sedih kenapa, Pak? Enggak, Bapak nggak sedih kok. Bapak cuma nggak enak badan dikit oleh. Gimana tadi udah tempat bagus? Udah, Pak. Udah dikasih pekerjaan itu. Iya itu tadi, Pak. Dari awal memang Pak Agus apa yang seperti Bapak bilang butuh Iya. pekerja untuk di sawahnya Mm-mm. dan menerima saya, Pak. Kemudian Pak Agus keluar sebentar katanya mau beli rokok. Mm-mm. Nah di saat itulah anak gadisnya itu, Pak, si Mbak Nia itu minta tolong ke Faiz, Pak. Mm-mm. Katanya minta tolong suruh benerin sanyonya karena mati. Kan kamu tolong kali? Ya saya bantuin, Pak, saya tolong ke dalam Iya. benerin sanyonya, ternyata cuman kabelnya itu loh, Pak, lepas. Oh iya. Nggak lama dari itu Pak Agusnya datang dan disitulah Pak Agus menyangka Faiz ini ada apa-apa sama Nia di situ, Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu enggak macam-macam tuh sama anaknya Pak Agus. Pak, berani sumpah demi Allah, Pak. Saya nggak berani seperti itu, Pak. Nah, terus Bagusnya marah. Marah besar, Pak. Dan akhirnya membatalkan saya menjadi pekerja dia, Pak. Ya Allah. Padahal Mbak Nia juga udah menjelaskan, tapi Pak Agus sudah terlanjur prasangka buruk, Pak. Udah Le, sekarang gini aja, namanya kita kan orang kecil loh Le. Ya kita mau nggak mau ya harus mau nerima, betul ya toh. Ya yang penting sekarang nanti nggak dapat kerjaan dari Pak Agus tuh, nanti masih banyak pekerjaan lain-lain ya toh. Iya, Pak. Yang penting kita tetap jangan patah semangat, tetap kita berusaha. Gusti Allah itu nggak sehari Le. Gusti Allah nggak bakalan sehari kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh. Cuman jadi pikiran Bapak ini, maafin Bapak ya, Bapak nggak bisa bikin kamu bahagia. Ya Allah, Pak. Bapak tuh udah sejauh ini udah luar biasa buat Pak. Tapi lihat kamu kan seperti, seharusnya kamu pemuda seperti kamu bisa main-main sama teman, tapi kamu enggak. Malah sekarang Bapak sakit-sakitan kayak gini tuh Le. Pak Is bangga, Pak, punya Bapak seperti Bapak tuh. Maafin Bapak Le ya. Gak apa-apa, Pak. Ini Justru Pak Is yang harusnya minta maaf ke Bapak. Belum bisa bahagiain Bapak. gimana Bapak mau ke sawah malah nggak enak badannya, gimana coba ini? Ya Allah, Bapak. Ini sawah kan jatahnya kan harus kita garap lagi, walaupun cuma sekecil apapun itu rezeki yang diberikan kepada kita, kita harus bersyukur. Cuman malah Bapak nggak bisa. Tadi Bapak mau berangkat habis sholat tadi kan badannya nggak enak, malah gini. Terus gimana ngerjain sawahnya? Ya udah gini aja, Pak. Bapak istirahat di rumah biar cepat sehat, cepat sembuh. Biar Pak Is, Pak, yang ke sawah, Pak. Pak Is yang Kamu lah garap sawah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Maafin Bapak nih Bapak. Enggak, Bapak nggak salah, Pak. Kamu tahu sendiri soalnya kalau Bapak sehat ya kayak apa, nggak pernah Iya. nggak pernah mau Bapak berhenti, tapi pasti kerja. Ya walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi tetap Bapak berjuang. Gimana caranya kita bisa makanlah. Kita nanti kalau mau berangkat nanti keburu siang, nanti panas. Iya, Pak. Ya sana, nggak apa-apa. Ya udah, Bapak baik-baik di rumah, Pak. Kamu yang hati ya. Pak Is berangkat dulu, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Le ya. Iya, Pak. Kita dulu sampai banget mau badan. Allah. Enggak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, kamu kok tidur? Duh, jadi nggak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Pak. Oh. Walang, Dok. Monggo. Masa, Dok? Nggih. Monggo, Dok. Aduh, berantakan, maaf. Ini dari mana tadi, Dok? Dari pulang kuliah, Pak. Walah, kok kesini ada perlu apa, Dok? Saya mau perlu sama Mas Faiz. Mas Faiznya ada. Pak Is lagi di sawah. Kebetulan Bapak nggak enak badan, Dok. Oh, lagi
Ada apa ya? Oh, jadi gini Pak, sebenarnya saya kesini mau silaturahmi. Nggih. Yang kedua, saya mau ngucapin permohonan maaf. Nggak buat apa ya? Soalnya tadi pagi itu ada kejadian yang kurang enak. Walah Bapak tadi saya. ya, tadi Pak Isya bilang sama Bapak ya enggak apa-apa loh, Le. Ya udah Bapak bilangin juga mungkin cuma salah paham aja kok. Kalau Bapak yakin ya walaupun kami orang nggak punya tapi insya Allah kayak anak Bapak Faiz itu nggak mungkin berbuat yang macam-macam gitu. Itu ya enggak apa-apa namanya orang salah paham. Mungkin bentar lagi pulang. Oh, iya. Bentar lagi pulang kok kayaknya. Dia juga kalau ke sawah nggak lama-lama cuman tadi apa cuman tamping aja loh. Ini kan Faiz mau nanam padi ya tamping yang pinggir-pinggir tadi bentar lagi sudah pulang kok. Ini nanti nggak kena marah bapaknya kalau tahu kesini loh. Enggak, Bapak juga tadi Nggak tahu bapaknya nanti. Nggak bilang sama bapaknya dulu. saya pulang kuliah langsung ke sini tadi. Nah itu malah udah pulang. Nah baru dirasain bapak ini ada Dok Nia. Sini deh. Gimana udah beres tampingnya deh? Udah Pak, alhamdulillah. Capek kamu. Capek Pak. Namanya kerja Pak. Nah, ada Dok Nia pulang kuliah tadi malah kesini. Iya. Gimana Mbak? Sebelumnya saya ke sini mau silaturahmi ya Pak. Mas, Minta maaf ini yang tadi ya masalah saya lagi mau minta pagi maaf. katanya. Saya jadi di kuliah tuh kepikiran, ya Allah nggak enak banget sama masnya. Dimintain tolong malah digituin sama bapak saya. Nggak apa-apa Dok. Ya wajar namanya. Kalau kami kan cuma orang kecil loh Dok. Namanya orang kecil ya harus mau nggak mau ya harus mau yang nerimo gimana lagi. Walaupun kita mengelak juga tetap kalah kalau sama orang penggede kok. Kita kan sama Pak, miskin mukanya tuh derajatnya sama derajatan Allah juga. Iya bener sih, cuman kan kadang-kadang kalau orang yang udah terlanjur kaya ataupun orang kaya mayoritas seperti itu yang jadi tolak ukur kan mungkin harta benda ya, kedudukan. Kalau kayak kami orang apa loh cuma kayak gini, mungkin kadang-kadang cuma dianggap sampah. Ya, saya juga minta maaf ke Mbak Nia kalau atas kesalahpahaman tadi. Mbak Nia juga dimarah sama bapaknya. Nggak apa-apa Mas, saya malah yang nggak enak sama masnya. Udah saya mintain tolong, bantuin malah dimarah bapak sampai diusir-usir. Pak, buatin minum dulu apa Pak? Mbak Nia mau minum apa? Nggak usah. Ya cuman besok lagi ini Dok Nia minta izin bapaknya Dok Nia dulu biar nggak salah paham lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nia, kamu pulang kuliah nggak langsung pulang malah ke sini. Emang dapat racun apa kamu sama orang-orang ini? Racun apa sih Pak? Orangnya kesini mau minta maaf malah bilang racun. Tanpa kecurigaan bapak ada. Semenjak kamu ke sana tempat rumah saya, kamu cuma mau manfaatin anak saya ya? Bapak kamu kayak gitu sih Pak? Nggak baik loh Pak. Ngapain kamu kuliah nggak langsung pulang? Ya, Malah saya- mampir ke sini. Ya kan saya kepikiran minta maaf sama Mas Faiz. Kena bapak tadi. Anaknya diomongin Pak ya? Diomongin apa loh Pak? Ya itu, manfaatin anak saya. Dia Manfaatin gimana toh Pak? Astagfirullah Bapak. Nggak mungkin kalau anak saya manfaat, nggak mungkin Pak. tadi pagi dia kan datang ke rumah. Saya tinggal beli rokok sebentar, udah dari kamar. Itu tadi saya sudah dengar penjelasan dari mereka berdua Pak. Itu cuma suruh betulin sanyo, betul ya? Nah, itu tidak ada apa-apa. Dan saya percaya dengan anak saya, walaupun kami orang nggak punya, kami nggak mungkin melakukan seperti itu Pak. Kami tahu agama. Gak mungkin berani lah Pak sama Mbak Nia. Tapi nyatanya seperti itu loh. Mohon maaf Pak, itu hanya salah paham Pak. Kamu nih. Udah pergi. Ya udah. Bapak, Pulang. Pak. Jangan kasar sama anaknya toh Pak. Biarin anak-anak saya. Kasihan Mbak Nia Pak. Udah biarin itu hak dia Le. Udah. Kamu juga nih ya, jadi anak. Mau ya nurut sama bapak loh. Itu loh kejadian seperti itu yang Bapak takutkan. Udah gimana lagi orang namanya udah orang seperti itu nggak bisa. Dia itu kebenaran menurut dia sendiri. Kalau kita ngasih kebenaran sebenarnya, dia nggak mungkin bakal menerima. Dan apa? Udah kamu cepet mandi. Bapak udah sholat. Bapak juga belum sholat juga ini. Bapak tadi ketiduran. Yuk.
Ya Allah. Capek. Cuci kaki dulu lah. Alhamdulillah. Udah mau kelar nyawahnya tadi. Alhamdulillah masih punya sebidang tanah, bisa buat persiapan beras. Mudah-mudahan panen nantinya. Walaupun nggak jadi diterima jadi pekerjanya Pak Agus, alhamdulillah masih ada garapan sawah Bapak sendiri. Ngapain kamu? Oh, Pak, istirahat Pak, tadi habis ini di sawah itu loh Pak. Gimana Pak? Sawah secuil ini tempat kamu? Iya Pak, ini alhamdulillah masih ada sebidang sawah itu Pak. Kalau tempat saya tuh sampai pohon kelapa, sampai itu turunan itu, sampai tanjakan itu punya saya semua itu. Iya, ya tadi kan saya yang suruh nggarap kan sama Bapak. Iya bener. Kok malah nggak jadi? Bapak salah paham sama saya Pak. Orangnya kamunya kayak gitu loh. Kayak gitu Cuma gimana tuh Pak? memanfaatkan anak saya. Ya enggak toh Pak. Saya ini benar-benar membantu nih Mbak Nia loh Pak. Nggak memanfaatkannya. Cuma alasan aja. Saya bener putus kabel, alasannya biar rusak. Dia biar manggil kamu lagi. Enggak lah Pak, memang benar rusak. Sini loh Pak, duduk Pak. Iyalah, ngapain ngurusin orang kayak kamu? Nggak ada hasilnya lah. Percuma. Pak Agus mau kemana Pak? Lah mau pulang. Loh, capek. Rebahan. Ya. Sepertinya lahannya ini Mas Yuli. Iya, ini lahannya ini. Coba. Titiknya pas di sini. Ini ada orang ini. Coba kita ke sini. Loh. Yuli di dalam dulu ya. Saya keluar dulu. Apa ini? Kok sawah ada mobil bagus? Kok mobil bagus kayak gini? Permisi Mas. Iya Pak. Lagi apa ya Mas? Habis garap sawah Pak. Ini lahan sampean? Iya, Ah. lahan saya. Kebetulan. Loh, ada apa Pak ya? Jadi gini. Saya dari PT Mineral Sanjaya. PT apa Pak? Mineral Sanjaya Iya. Mas. Oh, jadi kebetulan saya ini manajer dari PT tersebut. Iya. Menemukan kandungan minyak bumi di dalam lahan sampean ini. Ini berlahan sampean kan? Iya Pak, lahan Bapak saya Pak. Oh, lahan bapak sampean. Iya, tapi saya yang garap Pak. Bapak Oh, lagi gitu. sakit di rumah, Oh, nggak enak badan. iya, jadi ini kan batasnya itu, pojok itu ya. Iya, benar yang pojok Itu Pak, ya. sampai ke sini. Iya, Iya. Gitu Mas. Jadi gini aja. gimana Pak? Sekarang enaknya kita ke rumah sampean biar ketemu Iya. bapak. Iya. Biar nanti saya ngobrol sama bapak sampean. Iya Pak, gitu aja soalnya saya juga nggak bisa mutusin Pak. Belum dong juga ini maksudnya. Iya, tenang Bapak aja Mas. gimana? Ini saya dari PT Mineral Sanjaya itu resmi. Iya. Banyak duit nanti nih Mas. Yuk sekarang aja. Sampean tadi jalan ya? Jalan Pak. Ya udah ikut saya aja naik mobil. Ini nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. keadaan kayak gini. Udah Mas, nggak apa-apa. Yuk, Iya. yuk. Maaf, Pak, Sampai ya. ini mau jadi jutawan loh Mas. Duh, Pak. Tunggu Pak. Iya, masuk aja nggak apa-apa. Iya Pak. Heeh. Maaf Pak ya. Iya. Rumahnya jauh nggak Mas? Enggak Pak, paling cuma 1 kilo Pak. Oh, 1 kilo. Ini ke mana ini? Arahnya ini? Kanan Pak. Oh, kanan Mas Uli. Iya, Ya, kanan. kanan Mas Uli. Kanan Pak. Ini di rumah? Bapak di rumah sendiri nih? Iya Pak. Oh, Yang sama Bapak. Rumahnya ini. Iya, ini Pak, mohon Pak. Oh, ini. Mohon maaf Pak. Ini. Pak, ini Pak. Iya Pak. Nah, iya. Mohon maaf Pak, rumahnya keadaannya seperti ini Pak.
Mari Pak. Bapaknya di rumah. Di rumah Pak, Oh, ada iya. Pak. Mari Pak, masuk Mas Pak. Yuli tolong tasnya. Siap bos. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Lho, le? Pak, mari Pak, masuk Pak. Sama-sama Iya, Iya, ya. iya. Iya. Ini ada mobil bagus kayak gitu. Iya Pak. Mari Pak, masuk Pak. Assalamualaikum, Pak. Monggo Den. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Pak. Ya Pak. Monggo penak. Monggo lengkap. Ini Pak, duduk Pak. Iki apa tadi? Kok Biar nanti Pak Yodi yang ini Pak, yang ngomong. Jangan takut toh Pak. Ini takut loh kalau ada kayak gitu takut. Enggak Pak, enggak apa-apa. Ya mohon maaf Pak, emang bapak saya mungkin masih takut. Lu putih Pak ini enten apa tuh? Gini Pak, jadi mboten sah takut. Jenengan mboten sah takut, Iya. nggak apa-apa. Jadi gini, saya itu kan dari PT Mineral Sanjaya. Oh nggih. Nah, jadi itu Mineral Mineral Sanjaya. Mineral Sanjaya. Jadi PT itu Nggih. menangani untuk masalah hasil-hasil bumi. Maksudnya hasil bumi itu seperti minyak bumi dan sebagainya, Pak. Oh nggih. Nah, jadi begini. Kemarin kan dari perusahaan kami itu melakukan survei. Nah, survei untuk menentukan di mana letak terdapat minyak bumi. Nah, kebetulan itu terdapat di lokasi lahan Bapak di persawahan tadi, Mas ya? Ya, sama kita itu Pak. Sama Bapak. Yang Pak Iskar Pak. Iya, maksudnya Nah. tadi Pak Yodi itu bilang, ada apa Pak tadi Pak? Ternyata di bawah tanah lahan Bapak itu terdapat kandungan minyak bumi yang melimpah. Nah, jadi Buatan kertas ya Pak. makanya nggak usah takut Pak. Jadi ngeten. Terus pripun Pak? Nah itu nanti kita akan akuisisi Pak, tanah Bapak nanti kita akan beli. Tapi dengan harga yang nggak standar loh Pak ya. Jadi nanti bisa 10 kali lipat Pak harganya Pak. Nah, nanti kita survei dulu ya Mas ya, lokasi tanahnya itu untuk pasaran di sini berapa. Nanti kan kita ada timnya untuk survei nilai nominal. Kebetulan kalau saya ini kan sebagai manajer di perusahaan Mineral Sanjaya. Nah, iya Le. Ya, gimana Pak kira? Saya juga bingung loh Pak Masian Pak. Saya nggak percaya gitu loh Pak. Belum mudeng ya Pak. Mungkin Bapak Yang penting masih takut Pak. enggak Dibeli Pak, atau- kalau Mas Yanu Mas tolong ambilin itu Mas Yuli, ambilin dokumen yang di mobil di dashboard. Siap bos. Ah. Sebentar biar diambilin itunya Ya, mohon dokumennya maaf, Pak, dulu. ya. Tadi itu Pak Is masih di sawah atau Pak, masih aktivitas ngangkul dan nggak taunya, tahu-tahu Pak Yodi dari PT apa, tadi, Mineral Sanjaya. itu datang Pak, nyurvei lahan kita itu. Saya juga bingung makanya tak ajak rumah. Yang intinya begini Pak, Nggih. jadi tanah jenengan itu Nggih. nantinya akan kita beli Oh, dan dari hasil buminya nanti nggih. selama di situ masih terdapat kandungan minyak buminya, Nggih. Bapak akan mendapatkan 3% dari penghasilan minyak bumi tersebut. Jadi nanti tetap Bapak mendapatkan Alhamdulillah Le. Jadi gini aja Mas. Tapi itu maksudnya kan dibeli resmi toh Pak? Iya, Enggak Pak. disita sama Nah, pemerintah ini gitu ini toh. nah, ini Takutnya ini. Bapak kan gitu toh Pak. Ini. Jadi gini Pak, ini kan dokumen-dokumen kami ya. Ini Ya. jadi nanti tolong Bapak pelajari dulu, dibaca. Nah, ini ada dokumen yang ini kan ini foto saya Pak. Ini dari PT Kamu yang lihat, Le. Bapak nggak Nah, mudeng. dari Udah PT Mineral Sanjaya atas nama Yodi Agung Permana. Oh, Oh nggih. iya Pak, Pak Yodi benar. Iya Pak. Nggih bener. Jadi maksud Pak Yodi mau membeli lahan kami gitu toh Pak? Iya, kita akan ganti untung Pak. Ganti untung maksudnya gimana Pak? Maaf. Jadi begini, udah Mas ini dia Mas. Nanti Pak, Mas ya, nanti kita akan beli tanah Bapak itu dengan harga 10 kali lipat harga pasaran. Kalau kira-kira Pak ya, nominal nilai lahan Bapak itu kalau dipasarkan senilai sekitar 300 juta. Iya. Nanti kita akan beli 3 miliar Pak. Oh, es tuh nih Pak. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Nanti akan kita beli 3 miliar.
Pak beneran lihat apa ini Pak? Dan Beneran nanti ini? Pak, setelah itu kandungan minyak buminya nanti diambil oleh perusahaan saya, Bapak masih mendapatkan 3% keuntungan Pak. Selama di situ kandungan minyak buminya masih diambil. Alhamdulillah Le. Berarti udah Bapak beli dengan segitu banyak kami masih dapat bagian dari itu gitu Pak? Iya, 3% Pak. 3% itu jangan Bapak nilai kecil ya. Omsetnya itu kalau kemarin saya kalkulasi dengan ajudan saya, Iya. bagian surveyor itu Pak, itu nanti per bulan kisaran mendapatkan keuntungan itu sekitar 10 miliar per bulan Pak. Duitnya sepi. Jadi kalau 3%-nya Pak ya, 3% bisa itu nggak Pak? 3% dari 10 miliar Pak. Nggak tahu, 300 juta untuk Bapak 1 bulan ya. Oh. Ini nggak bohong kan Pak? Nggak bohong. Kalau nggak gitu. Ini cash tuh Mas ya? Nah iya, yang penting gini. Gimana Pak prosesnya Sekarang sampean siapin Pak, Mas. itu? Kalau di situ ada sertifikat ya sertifikat. Kalau misal pun tidak ada ya sampean ke kelurahan. Ada Pak. Pokoknya menyatakan bahwa tanah itu tanpa sengketa. Tanah itu memang benar-benar atas nama jenengan ataupun Bapak. Oh, Iya, atas nama Bapak. Berarti nanti disertakan itu. Nanti lain waktu nanti akan ada orang saya ke sini. Iya. Nanti ngambil dokumen sama kita tanda tangan jual beli kesepakatan. Iya. Setelah itu pembayaran lunas nanti kita akan mulai proyek di lahan milik Bapak. Iya. Begitu. Nonton dulu. Iya. Cash tuh baru ngapus sih Mas. Wah, enggak Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Perusahaan kami ini resmi Pak. Salam. Oh, Mbak Nina. Ada apa lagi? Monggo Pak. Monggo. Mbak. Monggo Pak. Monggo. Ini Mbak Nina duduk. Maafin tempatnya saya kayak gini cak cuplik. Alah nggak apa-apa Pak. Nanti kan kalau udah Nggak ada kita orang perempuan juga. dealan kan udah tenang aja Pak. Apa tuh? Gimana Mbak Nia? Ada apa? Ibu saya minta tolong Mas. Udah ada Sanyo lagi. Hah? Sanyo mati. Tapi nanti Bapak gimana? Kamu kesini udah bilang Bapak belum? Nah, itu loh. Nanti jadi masalah lagi loh. Tapi kalau nungguin Bapak, ntar aku telat berangkat kuliah. Cuman cukup. Mana ya Pak ya? Ya, nanti kalau dimarah Bapak gimana? Ya kalau nungguin Bapak ntar aku yang ada Ya. Sampai udah bilang. Nia, kamu dicariin di rumah nggak ada malah kesini loh kamu tuh. Jadi aku tuh gandain Bapak nggak di rumah. Orang saya di belakang loh. Orang nggak ada. Kamu nih. Bapak ngapain di sini? Ya udah kamu pulang loh. Ngapain juga kamu di sini? Ya aku mau tolong Mas Faiz, benerin Sanyo. Sanyo alasan. Bapaknya kok alasan? Bapak coba deh dicek sayunya mati apa hidup itu. Nah, kamu nih nyanya. Pak, mohon maaf Pak. Ini kan lagi ada tamu. Ini bapaknya Bapak jangan marah-marah gitu Pak kalau di rumah orang Pak. Ya, duduk dulu. Duduk Pak, dulu, Pak. Duduk dulu Pak. Sini Pak. Ngomong baik-baik duduk dulu. Mbak yang sares sama anaknya loh. Sama kan mau sepuh, kasihan anaknya nih. Kamu tuh taunya apa loh? Ini urusan saya sama anak saya loh. Iya, Ya, penjelasan anak sama udah jelas loh. Kalau Sanyonya mati dok, nanti kan dia nggak bisa mandi, nggak bisa kuliah. Itu hanya akal-akalan kamu sama anak kamu. Akalan gimana? Ya supaya deket sama anak saya alasannya. Kok sampai bisa pikiran seperti itu? Ini tadi pagi-pagi napas sudah di sawah. Pulang-pulang malah saya ada tamu nih dari Jakarta ini katanya. Hah? Dari Jakarta? Ya. Orang kayak kamu punya tamu orang Jakarta? Ya nggak tahu udah datang sendiri ke sini loh Pak. Wih, hebat kamu ya. Ya tanya sendiri sama ini orangnya. Emang bapak siapa? Ini Mas, sampai dari tadi tak dengerin tuh marah-marah nggak sopan. Ini rumah orang Mas. Saya kesini dari Jakarta sama bos saya. Sampai tak denger nggak sopan. Kita ini dari perusahaan. Emang alasan kamu kesini mau cari apa? Saya dari perusahaan. Kamu ini dari tadi nggak sopan tak dengerin. Apa? Gampar bener kamu. Ini rumah orang ini. Mau gambar saya? Saya ini jauh-jauh dari Jakarta sama bos saya. Ngawal bos saya. Datang ke rumahnya Bapak Moko, Mas Faiz. Emang ke tempat mau mau ngapain kamu?
Kita ini jauh dari sana, ke sini pasti ada tujuan, Pak. Emang tujuannya apa? Bentar mas ya. Jadi gini Pak, ya Bapak itu nggak usah teriak-teriak Pak. Ini di rumah orang, kami juga bertamu. Kalau Bapak pengen tahu siapa saya ini manajer dari PT Mineral Sanjaya Pak. Iya. Kebetulan tanah dari Pak Moko ini mengandung banyak hasil bumi Pak, minyak bumi. Makanya Bapak ini nggak usah teriak-teriak atau dari tak dengerin kok teriak-teriak ini kenapa? Emang ada masalah apa sih Pak? Ya nggak ada masalah loh. Ya mungkin karena dia kan termasuk juragan tanah, sawahnya lebar. Gitu. Kalau saya kan cuma punya hanya satu bidang itu saja Pak. Nah kebetulan mungkin ada masalahnya karena apa? Mungkin salah paham dengan masalah anak saya dengan anak dia itu. Soalnya ini gini loh Pak, saya juga ada dua misi sebenarnya Pak ya. Iya. Yang pertama itu kan memang saya ngelihat tanah Bapak ini ada kandungan minyak bumi yang banyak. Dan kemarin itu ada laporan dari relasi perusahaan yang dia itu berafiliasi dengan pemerintah. Enggak, ini sebentar Pak, saya mau ngomong lagi. Ini bener yang dibilang sampai yang tadi, masalah harga sawah saya cuma kecil loh Pak, saya seperti nggak percaya loh Pak. Sawah saya kan cuma sebidang kecil, nggak percaya loh guys. Udah Pak, sekarang Bapak percaya sama saya. Itu nominalnya berapa Pak? Tadi nominalnya itu Bapak tanahnya saya beli senilai 3 miliar. Hah? 3 miliar? Iya, karena tanah Bapak itu mengandung banyak minyak bumi Pak. Alhamdulillah keberkahan dari Allah gitu. Terus sama yang persenannya? Persenannya tadi itu Pak, tadi kan udah saya jelasin 3% dari seluruh keuntungan itu tetap mengalir ke rekening Bapak nantinya. Gini Pak, maaf sebelumnya ya. Karena lahan Pak Moko sama lahan saya kan gandeng. Iya. Terus otomatis mungkin Pak, tempat saya juga mengandung apa itu tambang tadi Pak. Tolong Pak, dicek dulu. Jadi gini Pak, sementara kalau laporan dari anak buah saya, sementara ini cuma tanah dari Pak Moko. Jadi belum merambah ke lain karena kemarin itu yang di daerah sini, kalau memang benar tanahnya Bapak itu bersebelahan dengan tanah Pak Moko, itu tidak ada Pak, cuman hanya tanah Pak Moko daerah sini Pak. Dan begini, kemarin itu relasi perusahaan saya juga yang berafiliasi dengan pemerintah itu pesan juga sama saya. Karena di daerah kita itu terdapat tanah yang ilegal Pak. Nah, itu tanah ilegal itu termasuk agak luas. Bersebelahan juga dengan tempat Kalau saya. bersebelahnya saya juga kurang tahu. Akan tetapi itu atas nama Agus Setiawan. Agus. Jadi Loh, Agus Setiawan ya Pak Pak. Agus ini? Ini namanya Jadi- Pak Agus Setiawan jadi. Iya. Pak. tanah saya Pak. Nah, kan Pak. Bapak itu Bapak bener Agus Setiawan? Iya benar. Nah, jadi gini Pak, kalau Bapak bener-bener Agus Setiawan, tolong nanti saya siapin dokumen-dokumen tanah Bapak karena terindikasi tanah Bapak ini bermasalah. Tanah Bapak ini ilegal, milik pemerintah. Aduh, kena tipu lagi Mas. Dulu beli dek. Bener, kalau Pak Agus Setiawan ini Iya Pak. memang tanahnya luas. Ya nggak jauh dari tempat saya juga. Oh, bener berarti. Jadi ini kebetulan ya Mas ya. Jadi Iya, Pak. kebetulan sekalian ketemu di sini kan saya nggak nyari-nyari lagi. Tadinya saya mau tanya sama Mas Pais. Malah pas nggak Kebetulan terus ini. sekali. Berarti gitu Pak ya. Nanti coba Mas catat nomor teleponnya Mas. Berapa nomornya, Pak? Nomor teleponnya Mas. Oh kalau nggak surat-suratnya kan ada, Iya, coba. nanti biar dihubungin sama ajudan saya. Ini biar saya urus aja, Pak. Karena Punya ini Pak Agus tuh. masalahnya juga nggak kecil karena itu kan sudah dari itu tanahnya ilegal. Ini mohon maaf Pak, saya mau tanya. Jadi kalau ini ilegal berarti kan ini punya pemerintah. Iya. Berarti itu sama disita semua. Ya nggak cuma disita toh Pak, itu memang hak pemerintah. Iya, kok, maksudnya Pak. diambil sama pemerintah semua. Iya, itu bukan disita Pak, itu Diambil diambil alih, oleh diambil. pemerintah karena itu memang hak dari pemerintah. Berarti nggak punya tanah lagi Pak Gus. Ya kalau masalah itu saya kurang tahu, yang jelas tanah yang diklaim dari pemerintah itu kalau nggak salah 8,7 hektar. Jadi tanah kita itu dek semua milik pemerintah. Kita bisa ketipu dulu waktu beli karena beli murah. Ya kan gimana sih? Aduh, Terpengaruh harga murah. Terus gimana coba? ya kita nggak punya apa-apa lagi dek. Nah, kok nasibnya Jadi sampai kayak gitu. begitu Pak ceritanya. Ya Pak Gus ya. Ya gini Pak ya, saya sama Pak Moko mohon maaf atas kelakuan saya, sama Bapak juga. Ya enggak apa-apa sih Pak, namanya manusia itu enggak luput dari kesalahan Pak. Enggak apa-apa, wajar Pak. Ya gini, ngomong-ngomong
masalah Pak Is, istilahnya kalau seneng sama anak saya ya saya jodohin aja sama anak bapak, gimana? Maksudnya gimana Pak? Anak sampean sama anak saya dijodohin. Iya Pak. Kalau saya sih monggo-monggo loh Pak, terserah anaknya. Mau ya anak Pak ya sama anak saya? Kalau ada ini hubungan apa-apa loh, Pak. Ya. mohon maaf Pak ya, Bapak dari awal berprasangka buruk sama saya Pak. Saya padahal nggak ada apa-apa, nggak melakukan apa-apa sama Nia, tapi Pak Agus menuduh saya enggak. Kok sekarang tiba-tiba setelah dengar bapak saya dapat ganti untung sekian banyak, kok tahu-tahu minta maaf dan menjodohkan Mbak Nia sama saya tuh ya kurang elok lah Pak. Mohon maaf ini Pak, saya juga nggak pantas Pak sama Mbak Nia ini, udah terlalu segen Pak. Tapi ya bisa lah apa istilah. Jadi ini permasalahannya udah selesai Pak ya? Nggih, Pak. Jadi gini, tapi kayaknya kita ini Mas Yuli. Bos, perlu telepon bos. Oh. Oh, ini kebetulan relasi. Iya, Pak. Iya? Oh iya, lagi saya lagi di lokasi. Oh, ini kebetulan yang kemarin kita rapatkan itu. Ini kebetulan saya sedang sama ini atas nama itu sertifikat Agus Setiawan itu. Oh ternyata, oh iya. Oke. Ya udah kalau gitu, langsung aja berarti ya. Oke siap. Yuk. Dapat lagi telepon Pak. Gimana bos? Ini genting banget. Jadi gini, bener Pak Agus Setiawan ya? Benar Pak. Itu atas nama sertifikat Agus Setiawan. Benar Pak. Nah sekarang gini Pak, saya tadi dapat telepon dari rekan saya. Jadi untuk hal itu terpaksa Bapak langsung akan diamankan Pak. Mas sebagai anggota, ini kebetulan anggota Pak. Maaf Pak. Kebetulan anggota. Anggota. Pak. Real Pak ini. Ampun Pak. Ya Allah. Langsung ya Allah. dibawa Kok aja, seperti Mas Yuli. bisa Mau mobil aja bos ya? Iya langsung masuk. Ampun Pak. Ampun Pak. Sabar ya Mbak Yan ya, Mbak Nia. Gimana nasibnya Mbak Nia? Ini anaknya Pak Agus. Iya. Iya Pak. Ya enggak gini aja Pak, nanti kan ini saya lihat, saya tadi juga mengamati Pak ya. Iya. Kalau Mbak Nia ini sebenarnya orangnya baik, Ya, kelihatan lah saya tadi kan. Ya, memang benar sih. Makanya gini aja Mas. Gimana Pak? Berhubung saya ini melihat sampean-sampean itu memang saya nilai baik, saya Iya. nilai orangnya berakhlak mulia. Iya. Jadi nanti tanah Bapak tetap akan sesuai kesepakatan awal. Iya. Dan Mas Pais ini saya lihat itikadnya juga baik, nanti akan saya masukkan ke proyek ini Mas. Oh iya. Kamu kerja juga nih. Ya Allah. Maksudnya saya kantoran pakai sepatu gitu Pak. Iya, iyalah namanya. Kamu Kamu bisa nggak lihat? Bisa kali. Alhamdulillah. Iya. Mas, lulusan apa ya? SMA? SMA. Oh, nggak apa-apa. Dan Nanti kalau walaupun- SMA kan bisa jadi ajudan kan nggak masalah. Ya Allah Pak, Kita terima nanti kasih sambil- banyak loh Pak. Kalau mau kuliah. Matur nuwun iki, Pak. Iya. Makasih iya. bener, Pak, ya, Pak. Iya. Dan belum selesai Pak. Gimana Pak? Nanti tolong ini Mbak Nianya ini, Iya. nanti tolong diajak juga kerja di sana. Di sana kan nanti juga membutuhkan untuk rumah tangganya. Untuk rumah tangganya di situ kan nanti mempersiapkan makan minum yang ada di sini. Nanti tolong ya Mbak Nia ya sama Mas Pais. Ya udah Pak, ini. Oke, Saya yuk. mau ini. Matur nuwun iki, Pak. Mas Lapor Yuli. bos. Iya. Agus Setiawan udah saya masukkan mobil udah Oke, diamankan. siap. Ini mohon maaf Pak, saya terus dulu. Monggo, Nanti Derek. selanjutnya biar ajudan saya yang kesini. Iya Pak. Oke, selamat Matur Pak ya. nuwun. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi orang kaya loh sekarang Pak. Nggih, Mari, matur ya. Malah Tapi, Pak, ya. takut. Nggih, matur nuwun, Pak. Oke Pak. Baru tahu Pak ya kalau ini anggota Pak ya. Nggih. Tadi serem kayak apa gitu, kayak tukang tagih-tagih tuh. Enggak taunya ya Allah. Makanya aku takut juga gitu. Pak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.